Ini adalah video beli Bitcoin di Pucuk, episode yang ke-45 kalau nggak salah ya, terakhir episode ke-44. Seperti biasa, hari ini kita akan nabung Bitcoin lagi 10 juta dan kita akan update untuk keseluruhan portofolio kita nanti di akhir video. Tapi sebelum itu ya, gue pengen bahas sedikit dulu. Yang pertama, topi gue baru guys ya, dan warnanya ini orange ya, kayak warna Bitcoin. Gue suka banget, baru beli ya, sekedar curhat aja sebenarnya nggak penting. Dan gue pengen bahas di sini adalah mengenai beli Bitcoin di Pucuk ini. Terjadi lagi ya, kemarin kita habis upload dan ketika habis upload ternyata Bitcoinnya turun ya. Jadi sesuai namanya lagi beli Bitcoin di Pucuk. Gue nggak tahu kenapa ini mitos atau fakta, nanti coba kalian komentar di bawah. Kalau kalian udah ikutin series ini mungkin dari 40 minggu yang lalu, emang mitos atau fakta sih ya setiap gua upload kenapa Bitcoinnya turun ya. Cuma di luar daripada itu, banyak dari kalian yang selalu tanya, kapan gua akan berhenti beli Bitcoin? Apakah ini cuma sekedar konten aja sampai nanti buruan habis itu selesai? Apakah gua akan nanti take profit? Apakah gua akan jual? Apakah gua akan, pokoknya ketika bear market gua akan exit? Apakah ketika bear market gua akan stop beli dulu? Apa gimana? Jawaban atas semua pertanyaan tersebut akan gua jawab di video ini. Mengenai kapan gua akan berhenti beli Bitcoin. Di sini teman-teman, gua kesampingkan dulu bikin konten ini ya, konten beli Bitcoin di Pucuk ini kan gue punya portofolio pribadi juga yang gue nggak share di sini. Which is gue udah nabung dari 2023 kemarin ketika bear market 25.000, 22.000, 20.000 gue udah nabung sampai dia 30.000, 40.000 sampai even dia 60.000 pun gue masih beli Bitcoin even sampai sekarang di portofolio utama gue. Dan sampai sekarang gue pun belum ada jual sedikit pun Bitcoin yang gue punya. Nah, sekalian selalu tanya ya kapan gue akan stop beli Bitcoin dan gimana ketika nanti terjadi bear market, apakah gue akan exit sebagian atau gimana. Nah, gue udah jelasin mungkin 3 kali atau 4 kali di video lain, tapi nggak apa-apa, gue jelasin secara singkat lagi. Cold wallet gue itu sekarang ada 3. Yang satu ini yang pertama, yang multisig wallet, yang porto utama, yang Bitcoin yang paling banyak yang gue taruh di sini. Ini porto itu nggak mungkin gue exit di cycle kali ini, nggak mungkin gue jual. Ya kalau nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ya itu beda cerita lah. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ya kan. Tapi yang ini gue nggak akan jual. Yang kedua, porto yang kedua, ini adalah isinya Bitcoin juga sama ya. Jadi cold wallet gue isinya cuma Bitcoin. Kalau misalkan kayak altcoin gue tuh cuma taruh di exchange doang. Untuk cold wallet kedua ini gue buat itu tujuannya untuk lebih ke lifestyle. Maksudnya apa lifestyle? Jadi misalkan nanti 3 tahun atau 5 tahun kemudian gue pengen beli rumah, which is dream house ya, karena rumah sekarang gue masih rent, gue nggak punya properti ya, gue nggak punya aset properti. Ketika nanti gue pengen beli misalkan dream house atau misalkan dream car, nah gue akan pakai portofolio yang kedua ini. Dan portofolio ketiga ya, di cold wallet yang ketiga ini gue juga ada Bitcoin ya, gue taruh di sini. Dan ini kemungkinan ya, gue nggak bilang pasti tapi kemungkinan ya, gue akan jual nanti mungkin di akhir tahun ini, mungkin kuartal 3 akhir atau kuartal 4 gue akan jual. Tujuannya untuk raise cash, karena kalau kalian tahu sekarang porsi cash gue itu udah sangat minim sekali ya, karena kan kalian tahu kan setiap gue ada cuan dari trading, setiap gue ada income ya gue pakai spending cap, setiap uang nganggur itu selalu gue beliin Bitcoin. Nah di porto yang ketiga ini, di cold wallet yang ketiga yang isinya nggak terlalu banyak, kemungkinan gue akan jual. Uangnya dipakai untuk apa ya? Mungkin untuk stay cash, habis itu nanti cicil uang pas bear market. Tapi ini kemungkinan ya, belum tentu juga gue jual. Kalau misalkan ini tiba-tiba Bitcoin turun ya ke 60.000, ke 70.000, ke 50.000 dan kemarin itu 111.000 udah peak ya, mungkin ini nggak gue jual gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita lihat skenario-nya apakah dia ke 150.000, mungkin gue akan jual sebagian atau keseluruhan dari wallet ketiga ini. Tapi untuk dua wallet ini ya, apalagi yang wallet multisig yang pertama ini ya, itu nggak mungkin gue jual di cycle kali ini. Pertanyaannya sekarang lanjutannya adalah kapan gue akan berhenti beli Bitcoin dan kenapa gue nggak jual semua aja, karena udah tahu nih misalkan nanti kan ada next cycle gitu kan, kenapa pas sudah mau menjelang bear market gue nggak jual semua aja. Yang pertama, gue nggak mau timing the market, gue nggak mau sampai ketinggalan. Gimana kalau misalkan tiba-tiba nggak ada koreksi dan Bitcoinnya misalnya ke 150, ke 180, habis itu dia stay di sana dan lanjut rally, dan ketika rally gue nggak ada barang, gue nggak mau ketinggalan hal tersebut. Yang kedua, gue itu nggak gitu peduli ya untuk wallet yang pertama ini khususnya, gue nggak gitu peduli itu nominalnya ya. Maksudnya nominal gimana? Kalau misalkan pas Bitcoinnya lagi 50.000 sama 100.000, otomatis kan ini secara nominal kali 2. Tapi gue nggak peduli. Yang gue peduli itu cuman berapa Bitcoin yang gue punya. Jadi berapa jumlah Bitcoinnya. Jadi kalau kalian tanya, kapan gue akan stop untuk beli Bitcoin? Mungkin ya, ketika gue punya 80, 70, atau mungkin 100 Bitcoin, mungkin gue akan mulai stop. Jadi gue lebih fokus ke jumlah Bitcoinnya. Itu masih jauh lah. Sekarang gue belum punya sebanyak itu ya. Gue belum punya 100 Bitcoin, masih jauh. Ya, tapi ketika once gue misalkan udah punya 80 atau 100 Bitcoin, ya kemungkinan gue akan stop. Kenapa gue akan stop? Karena yang gue buat untuk portfolio investasi gue adalah concentrate portfolio. Jadi semua uang gue ya udah gue gampang nih, gue cuan dari trading ya, gue ada cash flow, gue lempar semua ke Bitcoin. Gue nggak diversifikasi ke properti, gue nggak diversifikasi ke bisnis apa segala macam. Ya gue ada beberapa bisnis tapi bukan bisnis yang padat modal gitu. Jadi gue nggak perlu invest banyak. Duitnya itu gue fokusin di Bitcoin. Tapi once ketika udah nyentuh misalkan 80 atau 100 Bitcoin, yang menurut gue angka itu udah cukup ya untuk hidup super nyaman di masa depan, mungkin gue akan mulai stop cicil Bitcoinnya. Karena udah cukup nih, udah ada 80 atau 100 Bitcoin nih. Tapi kan nanti ketika gue ada uang, apa yang akan
gue lakukan terhadap uang tersebut? Barulah mungkin gue akan lakukan diversifikasi. Entah gue misalkan gue ngerti properti atau properti lagi murah di saat itu gue invest properti. Apakah misalkan ada crash di US, misalkan gue invest ke saham US atau ke saham Indonesia. Gue akan lakukan diversifikasi sampai ketika gue udah nyampe angka tersebut. Jadi gue lebih fokus ke jumlah Bitcoinnya, bukan ke nominal atau value dari portofolio tersebut. Karena kan fluktuatif ya. Ketika harga Bitcoinnya 50.000 ke 100.000 ya otomatis sudah kali 2. Tapi koinnya jumlah Bitcoinnya kan nggak kali 2 kalau gue nggak beli terus, gue nggak tambah terus. Jadi itu yang gue aim. Jadi kalau untuk sekarang kenapa kalian tanya gue tetap cicil Bitcoin, karena jumlahnya belum sampai ke sana. Tapi kalau kalian sudah sampai ya udah, gue akan stop ya, atau gue kurangin frekuensi belinya, atau gue raise cash ya. Jadi gue bisa alokasin cash nanti ke aset lain. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang gue lakukan di sini ini nggak harus kalian ikutin, dan menurut gue nggak bisa untuk semua orang juga. Karena ketika kalian concentrate di suatu aset yang kalian nggak punya conviction di sana, menurut gue akan susah untuk hold ya secara psikologi dan juga untuk tidur nyenyak. Misalnya contoh gini ya, kalian 80-90% di Bitcoin, semua aset kalian di Bitcoin. Tiba-tiba bear market turun lah 40% atau 50%. Kalian secara psikologis nggak objektif, kalian takut, kalian nggak bisa tidur nyenyak, dan ketika lagi floating loss seperti itu, kalian cut pas bear market, atau bull market kalian nggak ada barang. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena nggak ada conviction, apalagi kalau itu dana panas ya, jangan sampai ya. That's why gue selalu bilang, coba kalian masukin ya porsi yang kalian nyaman. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kalian nggak ada Bitcoin sama sekali. Misalkan kalian nggak ada Bitcoin sama sekali, kalian baru belajar, kalian mau mulai. Coba kalian taruh mulai dari 1-2% dari aset kalian. Misalkan kalian punya 1 miliar, coba kalian taruh 10 juta, 20 juta di Bitcoin. Kalian rasain dulu tuh naik turunnya. Oh begini nih lagi floating loss. Oh ini volatilitasnya seperti ini. Nyaman nggak? 1-2%. Oh masih nyaman, no problem. Kalian udah pelajarin, udah makin ngerti, kalian tambahin 5%, 10%. Nyaman nggak? Masih nyaman. Kalian tambahin lagi misalkan ke 15, ke 20% ya. Sampai di 30%, kalian udah mulai kayak, gue agak worry nih tiap hari kayak pengen liatin terus harganya. Gue mulai takut nih karena gue punya duit atau aset yang cukup banyak gue taruh di sini. Nah, pas kalian udah merasa mulai worry, jangan ditambah lagi. Tapi kalian pelajarin lagi Bitcoin-nya. Kalian perdalam, kalian perkuat conviction-nya. Jadi ketika conviction yang kalian punya naik, otomatis kalian lebih nyaman untuk taruh lebih banyak. Jadi bukan berarti kayak, oh gue mau ikut-ikutan, gue all-in segala macam. Tanpa conviction ya, sekali lagi. Ketika bull market mungkin nggak ada masalah kan, harga naik. Kayak sekarang kan 100.000 ya, 104, 105. Tapi ketika drawdown itu yang akan jadi masalah. Makanya tadi gue bilang nggak untuk semua orang. Ya, tapi kalian mulailah dari nominal yang kecil dulu. Rasain coba aset kalian 2%, 3% di Bitcoin gimana, 10% gimana, 20% gimana. Cari angka yang nyaman untuk kalian, dan tiap orang pasti beda-beda. Kalau misalkan kalian berasa kayak, wah, gue trade di saham gitu keluar masuk bisa dapat return ya, average return 30%, 40% per tahun, which is bisa outperform Bitcoin, ya silakan gitu. Nggak ada masalah. Bukan berarti semua orang harus Bitcoin, nggak harus juga. Ya cuman kalau gue pribadi, dengan aset yang gue punya sekarang, ya ketika gue cemplungin ke instrumen lain, gue nggak yakin gue bisa dapetin return yang bisa outperform Bitcoin. Kalau Bitcoin ini gue cuma taruh, gue diemin, hasilnya menurut gue lebih bagus gitu. Makanya that's why gue lakuin. Itu gue. Tapi ada nggak orang di luar sana yang taruhnya lebih baik di saham dan lebih cuan dari gue? Oh banyak. Pasti banyak. Ya pasti banyak. Dan kalau kalian punya skill itu, silakan lakuin. Jadi jangan dengerin gue. Di sini gue cuma membagikan perspektif. Dan gue buat series nabung rutin ini tujuannya supaya teman-teman di sini bisa dapat gambaran ya secara real ketika gue nabung ya setiap minggu. Jadi kayak misalkan gue dapat gajian, gue dapat hasil usaha, gue tabung. Ketika lagi episode berapa tuh? 18, 20 itu kan lagi floating loss ya. Karena kalau kalian ingat ya, gue mulai series ini itu bukan ketika Bitcoin di 20.000. Gue mulai series ini ketika Bitcoin harganya udah di atas ya, udah di 70.000, udah di 60.000. Dan kenapa gue buat video ini? Kenapa gue buat series ini? Karena di saat itu banyak dari kalian yang nanya, bang masih boleh beli Bitcoin nggak? Ya udah, daripada gue jawabnya boleh atau nggak tanpa data, gue bikinin aja nih data forward testnya. Jadi gue beli Bitcoin bukan di harga 20.000 di series ini, tapi udah mulai di harga yang cukup tinggi. Ya tapi gue konsep dollar cost averaging gue nabung. Dan harapannya series ini nantinya tahun depan ya, tahun-tahun berikutnya bisa jadi sumber pembelajaran. Nanti udah episode 100 misalnya, episode 200. Gue bisa jadiin ini dokumentasi sekaligus bisa jadi bahan evaluasi untuk kita semua belajar bareng. Jadi buat kalian yang tanya-tanya pertanyaan tadi, semoga udah terjawab. Dan gue udah kebanyakan ngoceh ya. Sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutin kita, dan kita beli Bitcoin lagi 10 juta seperti biasa. Nah ini gue udah sambil screen record ya, kalian bisa lihat di layar. Ini di exchange ya, yang di toko kripto. Nanti gue akan update juga yang ada di cold wallet, yang ada gue udah masukin ke coin market cap ya. Jadi kita beli ya seperti episode sebelumnya. Kita gabungin jadi kelihatan tuh Bitcoin yang kita punya berapa. Nah sekarang kita langsung ke bagian trade aja ya. Kita langsung pakai market order. Sekarang harga berapa? 1.700.000.000 jutaan ya. Kita masukin 10 juta seperti biasa. Kalau udah kita klik ya buy BTC. Kita lihat di riwayat pemesanan di sini. Nah ini udah masuk ya. Kita hari ini dapat 0,00584 Bitcoin di harga 1.710.000.000 sekian. Nah sekarang kita balik ke bagian wallet. Ini Bitcoin yang kita punya ya ada di 0,03 sekian Bitcoin ya, atau 58 jutaan. Nah ini kita harus update dulu ya di coin market cap-nya biar kegabung sama porto yang ada di cold wallet. Tadi dibeli kita dapatnya di 00584 ya. Kita masukin ya new transaction 00584 kayak gini ya. Oke udah, kita langsung aja add transaction. Oke udah berhasil. Nah ini kalau kalian lihat kita punya sekitar 0,0
0,03 sekian Bitcoin di exchange di toko kripto, dan kita waktu itu udah pindahin ke Cold Wallet ya, dan total yang ada sekarang kalau digabungin itu kita punya di sini ya 0,4038 Bitcoin. Ya, sekitar value sekarang itu 42.000 sekian. Nah, ini coba kita kalkulator ya, 42.260. Kalau kita kali ya 16.000 misalkan 350. Nah, ini berarti total portfolio kita di 5 Juni ya, 5 Juni 2025 jam 3 sore ya, itu ada di 690 juta. Dan modal yang kita keluarkan, ini kan episode ke-45 ya, 10 juta berarti 450 juta. Ini kita kurangin ya, kita kurangin 450 juta. Berarti ini total keuntungan atau total floating profitnya ada di 240 juta, which is lumayan banget ya, 50% lebih. Modal 450 juta, kalau untungnya 225 juta aja kan udah 50% ya. Berarti ini floating profit 50% lebih. Dan ini belum ada yang kita take profit sama sekali. Jadi ini gua akan lanjutin terus ya, sampai kapan ya, nggak tahu sampai kapan, kalian doain. Semoga gua masih konten sampai 2028, 2030, sampai episode nanti 200-300an ya. Kalau bisa kita punya misalkan 2 Bitcoin. Dan nantinya ini kita akan jadiin dokumentasi yang terus ada di channel YouTube ini, supaya bisa jadi bahan edukasi ya untuk teman-teman semua, atau nanti untuk yang di masa depan ada teman-teman yang baru mau belajar kripto, bisa dapetin insight juga dari series ini gitu. Karena di setiap series ini gue bukan cuma nabung seperti biasa, tapi gue selalu jelasin entah itu conviction, edukasi ya, why Bitcoin segala macam. Makanya kalau kalian rasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian yang mungkin masih skeptis, atau kalian kalau punya pertanyaan, kalian boleh drop di bawah. Gue itu selalu bacain ya, walaupun gue nggak bisa balasin semua, tapi gue selalu bacain. Gue selalu terima insight dan feedback masukan dari kalian. Jadi semoga harapannya series ini bisa makin baik terus ya ke depannya, dan bisa bantu kalian khususnya yang baru mau terjun ke dunia kripto. Kenapa kalian tanya nanti Bitcoin, kenapa altcoin? Nanti kita bahas ya di next episode kenapa gue cuma nabungnya Bitcoin. Karena ada beberapa alasan penting yang ada kaitannya juga dengan holding period ya, habis itu CAGR, habis itu bisa outperform index atau enggak segala macam. Itu nanti banyak lah kita bisa bahas. Coba kalian komen aja apa yang kalian pengen tahu, yang kalian pengen belajar di kolom komentar, nanti gue bacain dan kita akan bahas nanti di next episode 46. Jangan lupa like ya videonya kalau kalian suka sama series ini, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di pucuk.